Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallim ala rasulillah. Salatan wassalaman daimaini al-mutanajimaini ila yaumil khalqi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim wa wasdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum tsumma rajaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalika min syai'a subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, karena berkat taufik dan hidayahnya yang telah memberikan kepada kita sehat walafiat, sehat lahirnya maupun batinnya, sehingga kita dapat sama-sama melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Semoga sholat subuh dan aktivitas kita lainnya Allah Subhanahu wa taala beri pahala dan diberi keberkahan dalam setiap pola dan langkah kita. Amin ya Allah ya Rabbal Amin ya Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda tertinggi, yakni Habibi wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. tak lupa kepada keluarganya dan kepada sahabatnya, semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Alhamdulillah hadirin kultum subuh, kajian rutinitas subuh. Dalam momen kali ini marilah kita membahas sebuah tema yang disebut akhlak. Perlu kita ketahui bahwa yang disebut akhlak itu terbagi dua. Ada akhlak qabihun, ada akhlak hasanah. Yang disebut dengan akhlak qabihun adalah akhlak yang jelek, tata krama yang jelek. Kedua, ada yang disebut akhlak hasanah, akhlak yang bagus, jadi tauladan yang bagus. Yang mana kedua akhlak tersebut bisa terkendalikan. Manusia bisa mempunyai akhlak yang baik atau yang buruk, tergantung dirinya dalam memahami ilmu dan maukah mereka mengamalkan ilmu. Karena seseorang untuk menjadikan akhlak hasanah, akhlak yang baik, maka itu harus didasari dengan keilmuan. Bahkan harus mampu mencontoh kepada baginda tertinggi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. sebagaimana ini diabadikan dalam Al-Quran. Kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka bentuk laqad kana ada dua penguat, lam taukid dan qad masuk kepada fil madi, makna litah. Artinya menunjukkan suatu pernyataan laqad kana lakum fi rasulillah, bahwa sudah jelas, sudah pasti, sudah terbukti bahwa pada diri Rasul baginda besar itu sudah ada akhlak dan suri tauladan yang baik. Suri tauladan yang baik yang harus dan wajib kita tauladan di sifat akhlak. Lalu ada beberapa di antaranya akhlak baginda besar, yaitu ada 4. 1, sifatnya sidik, kedua amanah, ketiga tabligh, keempat patron.
Maka sifat-sifat yang empat ini yang harus dan wajib kita ketahui, bahkan wajib kita amalkan, wajib kita syirahkan, wajib kita tauladani empat akhlak ini, empat sifat ini. Yang pertama sifat sidik, jujur, benar, tidak pernah berbohong. Maka seorang yang tidak pernah berbohong, jujur, berusaha terus baik dan baik, maka dia mempunyai sifat hasanah. Dan otomatis dia mampu mensuri tauladani akhlak-akhlak dan sifat tertinggi baginda. Yang kedua amanah, dapat dipercaya, tidak cedera. Artinya seseorang akan mampu mengemban amanah, menjalankan amanah sesuai tuntunan baginda, karena dalam dirinya sudah tertanam sifat sidik. Karena dalam dirinya sudah tertanam ilmu yang masuk kepada jasad dan rohaniahnya, sehingga mampu mengamalkan yang disebut akhlak hasanah. Yang ketiga tabligh, menyampaikan. Maka sifat tabligh menyampaikan artinya walaupun satu ayat maka sampaikanlah oleh kita dalam keterangan. Artinya di sini menyampaikan kepada al-haq wa tawassaw bil haq dan saling menasihati dalam kebaikan, itu termasuk hakul muslim alal muslim. Maka kita selaku orang-orang muslim harus mampu dan harus bisa bersama-sama dalam mengajak orang-orang kepada kebaikan. Apapun yang kita tahu, sedikit apapun yang kita tahu, maka wajib kita menyampaikan. Urusan mereka menerima atau tidak menerima tentang ajakan kita itu tidak masalah. Yang penting kita sudah menyampaikannya. Ud'uni astajib lakum, maka berdoalah, Allah akan mengabulkan. Tapi sejauh mana kita berdoa, tapi kalau Allah belum berkehendak, maka tidak akan terkabul. Tapi kita selaku manusia wajib berdoa dan berusaha. Berdoa supaya mereka orang-orang dapat bersama-sama bersama kita dalam kebaikan. Maka secara aplikasinya kepada lingkungan kesehariannya, maka ada yang disebut kita wajib mengajak orang-orang kepada jalan roboh kita. Artinya kita wajib menyampaikan akhlak-akhlak, kita wajib menyampaikan dan mengajak orang-orang kepada kebaikan. Yang keempat ada fatonah, cerdas, pintar. Maka bagaimana kita mempunyai akhlak, sifat seperti itu, maka kita akan mempunyai suatu kehebatan dan kecerdasan kita. Dan kecerdasan yang kita punya itu tidak akan sombong, tidak akan takabur. Cerdas di situ, cerdas dalam memikirkan suatu masalah, cerdas dalam suatu memutuskan atau mencari solusi dalam setiap permasalahan. Cerdas mampu memanage waktu, mana waktunya kita tahajud, mana waktunya kita tadarusan, mana waktunya kita taklim dan lain sebagainya. Itu 4 sifat yang dipunyai oleh Rasul baginda tertinggi: sidik, amanah, tabligh dan wafat. Kembali lagi, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Maka sudah ada pada diri Rasul, pada diri Nabi, uswah-uswah yang baik, suri tauladan yang hebat, yang harus dan wajib kita suri tauladan tentang sifat-sifat dan karakternya. Maka kita selaku umatnya harus mampu dan harus bisa mencontoh kepada sifat dan akhlaknya. Karena Nabi diutus di Mekah itu tidak lain dan tidak bukan untuk menyempurnakan akhlak-akhlak orang-orang yang ada di Mekah. Akhlak di situ banyak, bukan hanya akhlak suri tauladan aja, tapi akhlak dalam beribadah, terutama akhlak dalam mentauhidkan. Pada waktu itu orang-orang Mekah
dalam segi perekonomiannya hebat, dalam segi manajerialnya hebat, tapi dalam segi ibadah tauhidnya itu sudah melenceng. Maka diutuslah baginda tertinggi itu untuk menyempurnakan akhlak-akhlak spiritual, akhlak-akhlak ibadah, bagaimana beradab dan berakhlak kepada Sang Pencipta, bagaimana kita mempunyai adab dan akhlak kita selaku yang diciptakan. Maka dalam akhlak ini bagaimana kita mampu mensuri tauladani, bagaimana kita mampu berakhlak dan beradab kepada Sang Pencipta kita dalam segi beribadah. Jangan sampai kita hanya mencuparkan kewajiban, jangan sampai kita hanya melakukan spiritual hanya kewajiban biasa, tapi kita harus mampu melakukan bahwa ibadah spiritual, contohnya sholat itu bukan hanya biasa-biasa, tapi kita harus merasakan adanya hudurul qalbi, mampu merasakan kehadiran Sang Ilahi, mampu merasakan kehadiran Sang Pencipta. Kalau kita tidak mampu merasakan, maka kita yakinilah bahwa ibadah kita, sholat kita itu lagi ada dalam CCTV Allah, lagi dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akhlak dalam ketauhidan. Maka kesimpulannya, ayo kita sama-sama di momen subuh ini, karena subuh ini masya Allah luar biasa. Ayo kita sama-sama dalam memperbaiki diri, dalam memperbaiki akhlak kita. Mulai dari sekarang harus siap dan harus kita mampu menjadikan diri kita selaku pelaku-pelaku kebaikan. Baik itu dalam membantu, memberikan solusi dan lain sebagainya. Yakinilah diri kita bahwa kita mampu menjadi yang baik dari yang terbaik. Jangan sampai kita menjadi manusia yang akhir kelaknya menyesal karena kejelekan dan keburukan kita. Maka jadilah baik selagi kita diberi kehidupan oleh Allah. Jadilah yang terbaik dan yang terbaik. Sekian dan terima kasih. Semoga kuntum ini menjadi bermanfaat dan berkah, khusus untuk diri saya, mulianya untuk hadirin yang mendengarkan. Sekian dan terima kasih. Khairul kalam. Assalamualaikum